Sudah memasuki musim kemarau, saatnya kita belajar bagaimana proses terjadinya kebakaran hutan. Kita akan lihat bagaimana proses terjadinya. Nanti mungkin ada beberapa video kita awali dari pengertiannya, dari bagaimana proses itu terjadi, dari teori segitiga api, bagaimana cara mencegahnya, cara mengendalikannya, cara memadamkannya, pasca kebakarannya. Kita akan ulas di video tentang pengendalian kebakaran hutan. Secara lengkapnya mungkin ini berseri, tetap di channel EcoBand. Oke. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari proses yang sangat penting, yang sangat dasar tentang bagaimana itu terjadinya kebakaran hutan. Yang lainnya nanti kita akan simak di video-video selanjutnya. Ya, kebakaran hutan itu terjadi ketika ada 3 faktor bertemu dalam satu tempat. Apa saja itu? Yang pertama adalah adanya bahan bakar. Yang kedua adalah adanya oksigen. Yang ketiga adalah adanya panas, sumber panas atau api. Ya, ini 3 faktor penting yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Kita akan ulas satu persatu. Bagaimana kemudian ketiga faktor ini bisa menyebabkan memproses kebakaran itu sehingga terjadi di hutan. Terjadilah kebakaran hutan. Yang belum subscribe ya. Kita lanjutkan. Jadi yang pertama adalah ketersediaan bahan bakar yang memang dalam kondisi siap bakar. Makanya kalau kita lihat di lantai hutan sudah mulai pada kering, hati-hati ketika kita membuat perapian. Ya, ketika kita mengumpulkan serasah, biasanya kita membakar serasah, membakar ranting, membakar sampah yang ada di bawahnya. Hati-hati atau jangan sampai kita lakukan ketika di musim-musim kemarau ini. Sebenarnya di musim yang lain pun alangkah baiknya serasa daun-daun ranting yang berguguran itu tidak dibuang, tidak dibakar, ya. Kita olah bisa menjadi pupuk organik, ya. Kita olah bisa menjadi kompos. Menjadi sesuatu yang lebih berguna lagi. Ini yang pertama ya, sekali lagi adalah ketersediaan bahan bakar di musim kemarau ini melimpah, sangat melimpah. Bahkan yang sering terjadi contohnya adalah ketika di hutan jati misalnya ya. Hutan jati itu di musim kemarau daunnya biasanya meranggas. Ya, daunnya meranggas, daunnya berguguran sehingga kering, ya jatuh, bahkan hampir tidak ada daunnya di atas itu, semuanya berguguran ke bawah sehingga ranting-rantingnya, batangnya juga kelihatan kering. Walaupun ketika masih hidup nanti semi lagi di musim penghujan, tetapi ini akan rawan terjadinya kebakaran di permukaan. Ya, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya tentang jenis-jenis kebakaran. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Masih tetap di channel EcoBand. Oke.
Kita lanjutkan faktor yang kedua, yaitu ketersediaan oksigen. Ya, kita tahu bersama hutan itu bahkan produsen oksigen, sehingga oksigennya kondisinya melimpah di hutan itu. Makanya mudah terjadi kebakaran hutan, dan proporsinya juga cukup tinggi di udara. Di udara itu sekitar 21% ya kalau nggak salah. Nanti dikoreksi, kita lihat referensi. Sekitar 21% kandungan udara adalah oksigen. Ini adalah penyebab terjadinya kebakaran yang kedua. Ya. Kalau kita buat ilustrasi, misalnya orang-orang zaman dahulu, bahkan orang-orang sekarang juga masih ada yang membuat perapian, membuat masak ya. Masak masih menggunakan kayu ya. Biasanya ketika ya api itu kemudian padam, maka orang yang membuat perapian itu biasanya ngapain? Dia meniup ya, dia mengipas-ipas. Kalau sate biasanya dikipas-kipas begitu. Itu apa? Agar ada oksigen yang masuk sehingga kemudian api itu bisa bertambah besar ya. Jadi ketersediaan oksigen, udara yang mengalir, udara yang tidak dihambat, itu akan menyebabkan kebakaran itu mudah terjadi ya. Jadi ketika kebakaran itu terjadi, kemudian ada angin yang berhembus ya, angin itu mengalir. Kalau mengalir itu air ya. Angin yang berhembus kencang, maka menjadi faktor pemicu terjadinya kebakaran hutan. Ya, kalau ada bahan bakarnya, ada apinya, ditambah dengan kencangnya angin, maka akan menyebabkan kebakaran itu menjadi semakin sulit dikendalikan, menjadi bertambah besar. Ya. Jadi ketersediaan oksigen, angin, udara yang banyak, saat itu udaranya kencang, bertambah kencang, maka kebakaran itu akan semakin besar. Ya, kita perhatikan baik-baik ketiga unsur ini. Ini akan memudahkan kita dalam mengendalikan kebakaran hutan ketika kita memahami segitiga api ini ya. Ketika kita memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan ini ya. Ketiganya ini juga yang menjadi faktor, yang menjadi kunci ketika kita nanti mencegah, ketika kita mengendalikan, ketika kita memadamkan terjadinya kebakaran hutan. Kita mulai dari pemahaman 3 faktor kunci ini ya. Jadi yang kedua tadi sudah kita sampaikan adalah ketersediaan oksigen atau angin yang berhembus. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih. Masih di channel EcoBand. Oke. Kita lanjutkan faktor yang ketiga. Ya, yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan adalah adanya panas, sumber panas atau api. Ya. Jadi ketiga faktor ini harus ada. Bahan bakarnya ada, oksigennya, anginnya, udaranya itu ada, kemudian panasnya, apinya itu ada. Ya. Kalau salah satu di antara ketiga ini tidak ada, maka tidak akan terjadi kebakaran. Ya. Sekarang kita bahas yang ketiga.
Yang ketiga adalah sumber panas, sumber api. Ya. Di musim kemarau seperti ini sudah masuk di awal musim kemarau. Ini panas cukup tinggi, ya. Panas matahari aja tinggi. Apalagi kalau kemudian dipacu oleh kita manusia yang membuat perapian, atau kita membuat perapian dengan sengaja di hutan, atau kita bakar-bakaran, ya. Mungkin bakar sate, bakar ikan di areal hutan, itu akan bisa memacu terjadinya kebakaran hutan. Maka hati-hatilah ketika di musim kemarau ini kita bermain-main dengan api. Dari putung rongkok, dari sisa-sisa pembakaran, dari pembakaran yang tidak terkendalikan. Panas atau api, sumber panas, sumber api, ini bisa dari kita sebagai manusia. Dan ini yang biasanya banyak terjadi adalah karena ulah manusia, baik disengaja atau karena kelalaian. Ya, teman-teman yang suka main ke hutan, berhati-hati. Yang suka berkemah, membuat perapian, hati-hati. Yang suka merokok, hati-hati ketika berada di hutan di musim seperti ini, ya, di musim kemarau seperti ini, ya. Atau yang membakar-bakar sampah, bakar-bakar seresah, bakar-bakar sisa-sisa dari penebangan ranting, daun, batang, dan lain sebagainya. Berhati-hati karena akan menjadi pemicu dari terjadinya kebakaran hutan ini. Ya, kita saja kalau misalnya di rumah ada sampah, ada sampahnya sudah kering, udara berhembus, tetapi kalau tidak ada apinya, maka tidak terjadi perapian, tidak terjadi pembakaran, tidak terjadi kebakaran. Ya, tetapi ketika kemudian ada bahan bakarnya, ada udaranya, ada oksigennya, ya kemudian dipicu dengan kita membuat api, bisa dengan korek, bisa dengan apa saja, itu kemudian kebakaran itu bisa terjadi. Ya, teman-teman semua, ini segitiga api ini adalah faktor kunci pemahaman kita terhadap terjadinya kebakaran hutan. Jadi apa? Yang pertama adalah adanya bahan bakar. Yang kedua adanya oksigen. Yang ketiga adanya api atau panas. Ya. Jadi ketika tiga faktor ini bertemu dalam satu tempat, maka kebakaran itu akan terjadi. Kalau tidak ada salah satunya, maka kebakaran itu tidak akan terjadi. Pemahaman ini akan menentukan nanti cara pencegahan terhadap kebakaran hutan. Pemahaman terhadap tiga faktor ini, segitiga api ini, nanti akan menentukan ketika kita mengendalikan kebakaran hutan dan juga pasca pemadamannya. Tetap bersama saya belajar tentang pengendalian kebakaran hutan di channel EcoBand. Oke. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Kita nanti akan lanjutkan di video-video berikutnya tentang dasar-dasarnya. Ini yang saya sampaikan intinya dulu ya. Karena intinya biar tersampaikan dulu, nanti yang lainnya
kita akan belajar lebih dalam pengertiannya, tentang cara pencegahannya, pengendaliannya, dan lain sebagainya. Secara detail kita akan bahas di video-video berikutnya. Sehingga jangan lupa like, subscribe. Yang mau menambahkan, yang mau berkomentar juga boleh, silahkan di komen. Yang mau membagikan agar ilmu ini semakin bermanfaat, yang cinta terhadap hutan, ingin melestarikan hutan agar tidak terjadi kebakaran hutan, silahkan dibagikan sehingga pemahaman ini nanti akan bisa sampai ke semuanya. Sekali lagi, jaga kondisi hutan kita agar tetap lestari, tidak terjadi kebakaran hutan yang biasanya dipicu oleh kita sebagai manusia. Walaupun faktor alam itu ada, tetapi tetap kita berikhtiar agar kebakaran hutan ini kemudian tidak terjadi di tahun ini, di tahun-tahun berikutnya, bahkan terus akan mudah kita kendalikan ketika pemahaman ini kemudian kita pahami secara bersama. Demikian, mohon maaf bila ada yang kurang pas dalam menyampaikan, keliru dalam penyampaiannya, silahkan diluruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.